Selamat pagi. Pada kesempatan ini kita berkumpul untuk bersama-sama mendalami tema Betapa Indah Panggilanmu Tuhan. Kita sebagai orang yang terpanggil secara khusus untuk bekerja di ladang anggurnya, pasti Tuhan menyapa, memanggil kita dengan cara yang berbeda-beda. Oleh karena itu, mari kita mengawali kegiatan kita dengan menyanyikan lagu pembuka. Dengar dia panggil awasan, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Oh, giranglah, oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, ya, ya, ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lilin ini adalah tanda bahwa Yesus berada di antara kita, dan Yesus berkata kepada kita sekarang, tetapi kamu akan menerima kuasa Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Kita sekarang diingatkan akan Yesus, pewarta Injil yang pertama dan terbesar, berada di sini bersama kita. Dia hendak berbicara kepada kita tentang panggilan hidup kita sebagai apinya. Kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab 1 Samuel. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel," dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil kamu, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah.
Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku. Jawab Samuel, ya Bapa. Kata Eli, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari itu. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, marilah kita meresapkan sabda Tuhan yang baru saja kita dengar dengan beberapa pertanyaan. Ada 3 pertanyaan penuntun. Yang pertama, menurut Anda ayat mana yang paling berkesan? Yang kedua, bagaimana reaksi Anda ketika merenungkan ayat tersebut? Dan yang ketiga, setelah merenungkan bacaan tadi, apa yang sesungguhnya Yesus kehendaki dari kita? Saya beri kesempatan kepada rekan-rekan semua untuk membaca lagi kitab suci dan nanti dapat menseringkan pengalamannya sesuai dengan pertanyaan yang saya sudah berikan. Waktu berlalu, hari ini, esok lusa, nama Yesus mulia bagi umat manusia. Kerajaanmu di tempat yang maha tinggi. Baik saudara-saudara yang terkasih, setelah kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita mencoba untuk menseringkan pengalaman panggilan kita. Siapa untuk di antara kita yang mau menseringkan pengalamannya? Baik, saudara Putra silakan menseringkan pengalamannya. Baik, di sini ayat yang berkesan untuk saya, yaitu pada ayat keempat. Lalu Tuhan memanggil Samuel dan ia menjawab, ya Bapa. Sebelum saya datang bergabung di komunitas Alma, saya tidak terpikir untuk menjadi seorang bruder. Saat itu saya bersama ibu saya dan juga dengan kedua kakak saya mau mendaftarkan diri saya ke kepolisian. Tapi karena beberapa alasan akhirnya saya sampai di sini. Tetapi itu juga karena rahasia Tuhan, dan sampai di sini baru saya mengerti bahwa memang Tuhan memanggil saya. Ketika itu saya tes polisi. Saat itu saya sudah lulus dari administrasi, tinggal diberangkatkan ke Kupang. Tetapi entah bagaimana, karena saat itu ibu saya juga sedang sakit, jadi membuat saya harus memilih apakah saya tetap melanjutkan untuk menjadi polisi atau masih mau bertahan supaya mau mengobati ibu saya dulu. Akhirnya saya memilih
supaya menunggu 1 tahun. Saya tamat 2017, tetapi saya masih nganggur 1 tahun di luar itu karena saya fokus untuk menyembuhkan ibu saya. Saat itu sudah kami dengan berbagai cara, entah itu dengan obat herbal maupun ke dokter, tetapi masih sama saja dengan kesehatannya itu. Dia tidak sembuh, malahan dia semakin parah. Akhirnya saat itu saya memutuskan, tetapi sebelum saya memutuskan saya berjanji dengan Tuhan bahwa apabila saya mengikuti Engkau Tuhan, saya meninggalkan semua harta benda saya, kehidupan saya, dan saya mengikuti Engkau, sembuhkanlah ibu saya. Saya hanya percaya dengan iman itu. Akhirnya saya sampai ke sini. Ketika saya sampai di sini, Tuhan tidak langsung menjawab dengan menyembuhkan ibu saya, tetapi Ia masih terus membuat ibu saya masuk keluar rumah sakit, masuk rumah sakit lalu keluar lagi, masuk rumah sakit lalu keluar lagi. Bahkan sudah 2 tahun saya di sini. Baru hari bulan yang lalu ketika saya menelpon ibu saya, ketika saat itu baru ibu saya mengucapkan syukur, terus ia bersemangat, dia berbicara dengan saya sangat semangat. Makanya saat itulah saya rasa saya hidup kembali. Sebelumnya memang saya sering tertawa, senyum, tetapi di dalam hati saya, di dalam diri saya sangat sakit sekali karena saya melihat ibu saya yang menderita di sana. Sudah banyak obat yang ia pakai, ia minum, tapi ia tidak pernah sembuh. Tetapi bulan lalu ketika saya berbicara dengan dia mengucap syukur sambil bersemangat sekali dan berbicara dengan saya. Dan saat itulah saya merasa kalau memang betul-betul Tuhan memanggil saya ke sini untuk melayani anak-anak cacat dan orang-orang terlantar. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Putra, sharing yang sangat bagus. Itulah Tuhan memanggil kita dengan cara yang berbeda-beda. Dari sharing dari saudara tadi bahwa sebelumnya berniat untuk menjadi seorang polisi, tapi ya Tuhan berkehendak lain bahwa saudara dipanggil untuk melayani gerejanya, yaitu secara khusus untuk pelayan kepada anak-anak yang miskin, cacat, dan terlantar. Oleh karena itu jadilah tentara Kristus, tetap setia pada panggilan, ya Bunda Putra. Ya baik, masih ada lagi siapa? Oke, Saudara William, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Ayat yang sangat berkesan pada saya dalam bacaan ini yaitu ayat yang ke-18b, di mana Eli berkata, Dia itu Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Sama seperti sharing dari Saudara Putra bahwa sebelum bercita-cita atau sebelum masuk dalam dunia biara, dulu waktu itu cita-cita saya adalah ingin menjadi seorang tentara. Kebetulan adik dari ibu saya seorang tentara yang sekarang bertugas di perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Dan sewaktu saya sudah tamat SMA, saya juga berkeinginan masuk tentara dan mendaftar di Kalimantan dan dibantu oleh paman saya. Itu sudah istilahnya sudah fit, sudah full bahwa saya ingin menjadi seorang angkatan darat. Tetapi nasib berkata lain bahwa pas seleksi ternyata memang secara postur tubuh waktu itu saya dinyatakan lolos dan secara kesehatan, tetapi ada satu hal yang membuat saya gagal dalam pendaftaran, yakni saya dinyatakan bahwa telapak kaki saya itu telapak kaki bebek, yakni rata-rata saja. Nah, dan itu sangat tidak baik dalam hal mengikuti proses latihan dalam
Angkatan Darat. Nah, di situ saya mulai patah hati dan sejenak kadang juga dalam hati saya merenung bagaimana ini satu dari cita-cita saya dan yang saya harapkan sekali ternyata tidak bisa, dan apakah dan bagaimana nasib saya nantinya. Dan ternyata tidak lama mengikuti OMK, mengikuti kegiatan OMK di gereja. Suatu kali ada misa. Ternyata pada saat misa itu yang mimpin adalah salah satu pastor muda, dan pastor muda itu baru beberapa bulan ditahbiskan pada waktu itu. Dan saya terkesan, yang membuat saya terkesan itu adalah khotbahnya bagus, dan saat dia memimpin misa itu sangat menurut saya berkarisma. Dan di situ saya mulai tertarik untuk gabung dalam sebuah hidup yang namanya membiara. Kemudian pas bulan 7 kemudian saya mendaftar dalam sebuah ordo Kapusin, dan waktu itu saya mulai masuk hidup membiara. Tapi ketika saya sudah masuk hidup membiara, di situ saya dihadapkan beberapa tantangan, yakni terutama sekali rindu pada orang tua, secara khusus rindu pada mama, karena selalu rindu menangis di dalam biara. Dan akhirnya waktu itu saya putuskan untuk mundur kembali dari biara Kapusin tersebut. Kemudian 1 tahun di luar, setelah bekerja, kadang menjadi buruh di suatu pelabuhan, dan kadang menjadi ABK, terakhir kali menjadi ABK. Sebenarnya niat untuk masuk dalam hidup membiara itu tidak ada lagi. Tetapi ketika mulai bergabung lagi dalam kelompok OMK, saya merasa tertarik lagi, merasa terpanggil bahwa cita-cita saya ingin menjadi seorang biarawan itu tumbuh kembali, sehingga saya putuskan bahwa bulan 7 waktu itu saya putuskan untuk berbicara kepada Romo bahwa saya ingin menjadi seorang biarawan. Dan inilah saya memaknai bahwa inilah rencana Tuhan, bahwa Dialah yang tahu yang terbaik untuk saya. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih saudara Lia, bahwa ya sudah pernah di biara, sudah pernah menikmati di luar. Tetapi Tuhan juga melakukanmu di sini, ketengisan anak-anak jantan memanggilmu di sini. Akhirnya Tuhan arahkan langkahmu ke Alma Putra. Tetap setia seperti Samuel yang siap untuk menjadi warta sadar. Oke, siapa lagi? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya terkesan dengan ayat 8b. Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Awalnya saya tertarik dengan para biarawan-biarawati dan imam, karena ketika saya masih SMP, saya bergabung di organisasi Katolik, yaitu TSTM, yang tujuannya untuk membina iman mental dan fisik dan menjadi seorang Katolik, 100% Katolik dan 100% Indonesia. Tapi ketika SMA, panggilan itu mulai hilang pelan-pelan karena banyak pergaulan dan mungkin banyak faktor yang mempengaruhi, sehingga panggilan itu perlahan-lahan mulai hilang. Ketika SMK kelas 3,
kebetulan Bapak Bruder Tius bersama rekan mengadakan aksi panggilan ke sekolah kami. Saya sempat tertarik untuk mendaftar di Alam Putra. Setelah itu ada MOP yang datang, saya juga tertarik daftar juga ke Alam Putra. Tetapi saya awalnya tidak niat untuk jadi seorang bruder. Ketika ada seorang frater kalian mengadakan aksi panggilan, saya mendaftar dan terakhir ikut tes dan lulus. Sebulan kemudian ada surat dari Biara Kamilian bahwa saya dan teman-teman diterima di Biara Kamilian sebagai anggota aspiran. Tetapi biaya masuk pertama itu 3.500.000. Ketika biaya mahal, saya berpikir bahwa lebih baik saya kuliah saja daripada saya masuk biara, uang masuknya 3.500.000. Lalu disarankan oleh guru-guru saya mendaftar ke Unimor, tapi lewat jalur bidik misi. Saya bersama teman-teman mendaftar. Setelah mendaftar, tes dan lulus. Tetapi ketika untuk melengkapi administrasinya, semua berkas dimasukkan. Lagi 2 hari mau menjelang ospek, saya membatalkan niat saya untuk kuliah. Dan mulai dari situ, saya merasa bahwa saya tidak berarti apa-apa lagi. Setiap malam saya berdoa, dan berdoa. Semua jalan saya tempuh. Mau berdoa di gua, jam 9 malam, kadang jam 12 malam. Setiap malam dengan teman-teman. Pada suatu waktu, pada tengah malam, ketika saya membuka FB, pas teman Risno chat, "Oh, teman buat apa?" Saya bilang, "Saya ada sementara duduk-duduk." Langsung dia bilang, "Kalau teman mau, silahkan masuk biara saja." Itu langsung saya setujukan. Saya menyetujui ajakan teman Risno. Lalu teman ini omong dengan Bapak Pimpinan, Bapak Bruder Tius, bahwa ada teman yang masuk biara. Lalu saya omong dengan Bapak Bruder Tius, dan Bapak Bruder Tius mengatakan bahwa Bapak siap untuk menerima. Ketika itu saya langsung kasih bangun, saya punya bapak, saya punya mama, saya katakan begini, saya masuk biara. Saya bawa dan saya bilang, terserah. Kalau memang kau masuk, itu niat kamu, terserah kamu. Besok pagi saya baru takut kembali. Saya langsung nonaktif HP supaya Bapak Tius telepon jangan masuk. Bangun pagi-pagi saya langsung kasih nonaktif HP. Setelah itu saya duduk lama, saya kasih hidup kembali. Saya bilang, tadi malam saya sudah janji, ini bagaimana itu? Saya sudah bingung. Jam 9 saya kasih nonaktif HP, langsung Bapak Tius telepon. Saya angkat, saya tahu sudah mau angkat atau jangan ini. Pas angkat begini, Bapak Tius bilang, saya sudah beri tiket, jadi besok datang. Saya kasih tahu saya punya bapak dan saya punya mama, saya punya bapak, bilang silakan kalau itu yang kau punya panggilan. Langsung tiba keliling di kampung, besok langsung berangkat ke Kupang dan akhirnya sampai di sini dengan selamat. Itu semua karena berkat Tuhan, dan semoga panggilan saya di sini semakin setia dan teman-teman juga semakin setia. Amin. Baik, terima kasih Saudara Randi. Ya, kalau Tuhan sudah berkehendak, apapun kita mau puting-putingan dengan Tuhan tidak bisa. Mau sembunyi di lubang mana pun tidak bisa. Pasti kita akan tetap ikuti apa yang Tuhan kehendaki. Baik, terima kasih untuk sharing dari teman-teman. Marilah kita menjawab sabda keselamatan Yesus dalam doa. Tuhan Yesus, mengosongkan diri adalah keputusan yang kau buat selama hidupmu. Berilah kami keinginan yang sama untuk membiarkan Engkau mengosongkan dan memanggil kami untuk mengikuti jejak-Mu. Yesus, Engkau menderita untuk kebaikan yang Kau lakukan dan memanggil kami untuk mengikuti jejak-Mu. Bantulah kami untuk mengikut salib-Mu dan kami gembira dan riang. Ketika Engkau dicerca dan menderita, Engkau percaya kepada Bapa-Mu. Bahkan waktu itu sebagai balasannya Engkau tetap mengasihi.
Ajarlah kami surah yang berderita demi keadilan serta berani menjadi pembawa damai. Marilah kita berdoa. Yesus, Engkau memberi kami harapan dan kemenangan. Engkau mengajar kami bagaimana mengosongkan diri kami sendiri dari kepentingan diri. Engkau memanggil kami untuk melihat kepadamu dan menganggap orang lain sebagai yang terpenting dalam hidup. Sehingga tiap hari dihadapkan untuk memilih di antara dua cara, baik dan jahat. Buatlah kami untuk mengejarmu dan menghayati hidup abadi. Demi Kristus Tuhan dan Pengantar kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mengakhiri ibadat membuka dengan lagu Setia Setialah. Setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Pada balasanku, kasih setianya, setia-setialah, setia sampai mati. Setia-setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanku, kasih setianya, setia-setialah, setia sampai mati. Baik teman-teman yang terkasih, mari kita bersama-sama mendengarkan sebuah cerita tentang panggilan menjadi imam. Bosco adalah anak pertama dari pasangan Bapak Yosef dan Ibu Maria. Ia adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Bosco tumbuh dalam keluarga yang taat beragama. Oleh karena itu, ia dan ketiga saudaranya dikenal sebagai anak-anak yang saleh, pintar, dan penurut di lingkungan di mana mereka tinggal. Jarak antara rumah dan gereja cukup jauh, hampir 10 km jauhnya. Tetapi kendati demikian, hal itu bukan satu penghalang bagi keluarga Bapak Yosef untuk selalu datang mengikuti misa kudus setiap minggu. Dalam kesederhanaan, Bapak Yosef dan Ibu Maria sejak dini sudah membiasakan anak-anak untuk memulai dan mengakhiri setiap kegiatan dengan doa. Setiap malam sebelum tidur, mereka selalu berdoa bersama. Setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah menengah pertama, Bosco melanjutkan studi di salah satu sekolah swasta yang ada di kota. Selama menempuh pendidikan di sekolah menengah atas, Bosco tinggal di asrama yang diasuh oleh para bruder. Awalnya memang sulit untuk menyesuaikan diri karena latar belakang yang sungguh berbeda. Namun hal itu tidak menjadi penghalang bagi Bosco untuk terus berusaha dalam beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Karena kesederhanaan pembawaan dirinya yang baik, Bosco tidak mengalami kesulitan walaupun di tempat yang baru. Ia disenangi oleh banyak teman. Selama berada di asrama, Bosco sangat aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan di sekolah maupun di asrama. Pada suatu kesempatan, dalam acara Natal bersama di sekolah,
Bosco dan kawan-kawannya membawakan sebuah fragmen tentang panggilan menjadi seorang imam. Dalam fragmen tersebut, Bosco berperan sebagai imam yang menjabat sebagai rektor seminari. Berawal dari itu, benih panggilan untuk menjadi imam mulai tumbuh dalam diri Bosco. Setelah menyelesaikan pendidikannya di SLTA, ia menyampaikan kepada kedua orang tuanya bahwa ia berkeinginan untuk masuk biara. Tetapi jawaban yang didapat Bosco sungguh mengecewakan. Bapak Yosef tidak merestui. Ia berkeinginan agar Bosco melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi dan mengambil jurusan arsitek. Semua biaya sudah disiapkan oleh Bapak Yosef. Walaupun demikian, Bosco tidak putus asa. Ia masih punya harapan karena sang ibu sangat mendukung Bosco untuk menjadi seorang imam. Dalam perjalanan waktu, hati sang bapak akhirnya luluh juga dan merestui Bosco untuk masuk biara. Ketika mendengar jawaban dari Bapak Yosef, sungguh sukacita yang luar biasa bagi Bosco. Ia lalu diantar oleh bapak, ibu, dan ketiga saudaranya ke seminari untuk menempuh pendidikan sebagai calon imam. Selama menjalani masa pembinaan untuk menjadi imam, Bosco menjalani itu semua dengan penuh sukacita. Tanpa terasa, Frater Bosco sudah di penghujung perjuangan untuk menggapai cita-citanya sebagai seorang imam. Sungguh rahmat yang luar biasa bagi keluarga Bapak Yosef. Berkat ketekunan dan didikan dari keluarga, akhirnya Frater Bosco ditabiskan menjadi seorang imam. Baik saudara-saudara yang terkasih, setelah sudah mendengarkan cerita singkat tentang panggilan menjadi seorang imam, saya minta teman-teman semua untuk membuat kelompok, satu kelompok 4 orang, dan mendiskusikan. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana tanggapan kelompok tentang cerita tadi? Bagaimana tanggapan kelompok tentang cerita tadi? Yang kedua, pesan apa yang dapat diambil dari kisah keluarga Pastor Bosco? Telah ku berjalan sendiri tanpamu. Dulu aku tersesat, tak tahu kemana melangkah, hingga kau datang memelukku dengan kasih-Mu. Kau menggendongku dalam genggaman sayang-Mu. Walau tak layak aku dalam dekatan-Mu, karena berlumur noda, berselimutkan nestapa, betapa besarnya kasih-Mu, oh Yesus. Baik saudara-saudara yang terkasih, setelah kita diskusi, saya berikan kesempatan kepada kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Dari kelompok mana yang mau menyampaikan? Baik, kelompok Saudara Jordi, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan cerita memang hidup itu adalah sebuah pilihan.
kembali kepada diri kita masing-masing bagaimana menjalani pilihan itu. Memang tentu tidak mudah ya. Terkadang dalam hidup ini banyak sekali tantangan, dan seperti yang cerita tadi saudara Bosco itu memang sangat dilema antara dua pilihan, yaitu kuliah dan menjadi seorang imam. Tentu memang tidak mudah bagi Bosco untuk memilih satu pilihan. Bagi dia memang sangat sulit. Namun dalam seiring berjalannya waktu dan juga bantuan dari Roh Kudus, bantuan dari Sang Penyelenggara Ilahi, akhirnya ia dapat memilih, yaitu salah satu pilihannya untuk menjadi seorang imam. Dalam kehidupannya juga sebelumnya dia dapat mengalami hambatan, yaitu kedua orang tuanya, keluarganya itu sempat belum menyetujui. Namun dengan niat dan tekadnya yang begitu kuat, ia meyakini dengan pilihan itu, akhirnya keluarganya dapat menyetujui. Memang dari segi ini kita dapat mengambil kesimpulan dari situ bahwa memang hidup adalah pilihan, dan pilihan adalah proses di mana kita harus memulai untuk berjuang. Dan memang tidak mudah untuk kita berjuang, ada banyak tantangan dan ada juga banyak kekeliruan dalam hidup, kelemahan dan kerapuan. Namun bagaimana kita dapat menanggapi itu, meniti itu dengan baik adanya. Tentu saja memang tidak mudah ya. Hidup, entah hidup di luar maupun hidup seperti kita ini, seperti cerita tadi, memang tentu tidak mudah. Terkadang di mana kita menemukan ada orang-orang yang dapat menyenangkan, namun dalam seiringnya waktu tentu kita akan menemukan juga orang-orang yang membuat kita berpaling ke belakang. Dan seiring berjalannya waktu, tentang cerita tadi memang Bosco sangat mengalami itu, dan beliau sangat dilema untuk memiliki panggilan ini. Maka panggilan adalah proses, maka dari proses itulah kita harus berjuang satu bangun kita sama-sama. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Jordi. Sering yang bagus tanggapan mereka, kita sudah mendengar bersama bagaimana bahwa butuh perjuangan. Oleh karena itu, kita harus terus berjuang dan berusaha mempertahankan apa yang menjadi pilihan hidup kita. Baik, kelompok mana lagi yang mau menseringkan pengalamannya? Baik, kelompok 2, Saudara Nedi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami ingin menanggapi terlebih dahulu cerita dari Pastor Bosco tersebut. Menurut kelompok kami, cerita tersebut sangat menarik dan tentunya sangat terinspirasi buat kita semua, di mana karena perjuangan dan kegigihan dari Pastor Bosco tersebut menjadi seorang iman, pada akhirnya dapat membuahkan hasil yang bagus atau sesuai dengan apa yang dia inginkan dari kecil. Tentu saja itu bukan karena keinginannya dia sendiri, tapi karena perjuangan seorang tua, kegigihan dari orang tua yang dimana mendidik dia untuk menjadi anak yang baik, rajin, yang selalu meluangkan waktunya untuk selalu berdoa dan bersyukur kepada Tuhan atas apa yang mereka punya. Di sini juga untuk menjadi seorang imam atau seorang frater, Pastor Bosco ini banyak melalui proses-proses yang tentunya sangat susah atau banyak rintangan yang harus dihadapi. Tapi itu tidak melemahkan perjuangannya dia untuk bisa mencapai apa yang dia inginkan. Walaupun dari Bapak Yosef awalnya tidak menyetujui apa yang anaknya sudah pikirkan, tapi ibunya menyetujui apa yang Pastor Bosco tersebut cita-citakan. Karena menurut saya, jika kita sudah mengikuti keinginan hati kita atau mengikuti suara hati kita, apapun bisa terjadi, karena tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini jika kita mau berusaha dan untuk bekerja keras. Karena itu lama kelamaan dia selalu Pastor Bosco tersebut
selalu meyakinkan kedua orang tuanya bahwa dia bisa menjadi seorang pastor seperti apa yang dia inginkan. Lalu lama-kelamaan bapak dari Pastor Bosco tersebut menginginkan apa yang dia inginkan. Dan kemudian pada akhirnya hasil dari perjuangan Pastor Bosco tersebut membuahkan hasil yang bagus, dan dia bisa menunjukkan kepada orang tua dan orang-orang sekitarnya bahwa perjuangannya itu tidak sia-sia walaupun banyak tantangan dan rintangan yang dia peroleh dari proses menuju keberhasilannya itu. Yang kedua, pesan apa yang dapat diambil dari kisah keluarga Pastor Bosco? Pesan yang dapat kami ambil di sini adalah di mana dari kegigihan kedua orang tuanya, perjuangan yang sangat bagus dari Pastor Bosco tersebut, terus ketekunannya dalam belajar, mengerjakan semua tugas, dan tidak lalai dalam mengambil keputusan walaupun kedua orang tuanya awalnya tidak mengikuti dengan apa yang telah dia pilih, namun karena dia percaya bahwa itu sudah menjadi jalan hidupnya, jalan panggilannya dia, karena Tuhan memanggil kita semua dengan cara yang berbeda walaupun dari dan dengan latar belakang yang berbeda. Oleh karena itu Pastor Bosco tetap mau berusaha untuk mengikuti hatinya sampai dia akhirnya benar-benar menjadi seorang imam yang dulunya dia sangat nekat dan dia sempat menentang bapaknya itu untuk tetap mengikuti hati nuraninya untuk menjadi seorang. Baik, terima kasih Saudara Nedi. Kelompok mana lagi? Kelompok 4 dulu ya, Saudara Moses. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Berkaitan dengan cerita yang baru saja kami dengar, kelompok kami menanggapi dari cerita ini adalah berpegang teguh pada apa yang menjadi pilihan hidup. Itulah yang paling penting. Dari kisah Bosco patut diapresiasi, patut diteladani karena perjuangan yang begitu gigih, perjuangan yang begitu keras dalam menghadapi berbagai situasi persoalan hidup, di mana kekurangan ekonomi dalam keluarga ataupun beradaptasi saat bergabung di asrama Brudera, itu merupakan sebuah hal yang harus diperjuangkan. Karena memang dalam hidup kita harus mampu untuk menentukan pilihan hidup dengan mutlak. Karena kita yang menjalani, kita yang akan menghadapi segala sesuatu. Sebab kalau kita masih terombang-ambing, itu tidak akan pernah bisa menjadi sebuah pegangan bagi kita. Tapi jika kita semakin berpegang teguh apa yang menjadi pilihan hidup kita, apapun yang dikatakan orang lain, apapun yang mau diinginkan orang lain, kita hanya boleh menerima apapun yang penting, tapi ingat bahwa niat tujuan kita harus kita teguhkan, harus kita kuatkan. Berkaitan dengan pesan yang mau kami ambil dalam kelompok kami adalah tentang berpegang teguh, dan yang kedua adalah saling mengasihi dan terus berjuang. Baik, terima kasih kelompok 4. Sekarang kita beri kesempatan kepada kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan pertama, bagaimana tanggapan kelompok tentang cerita tadi? Kelompok kami bertanggapan bahwa cerita mengambil tanggapan bahwa perjuangan Bosco untuk menjadi seorang imam tidaklah mudah. Banyak kerikil-kerikil tajam yang harus dilewati Bosco. Namun ia tetap berusaha dan berjuang untuk mengindahkan panggilan Tuhan. Sebab panggilan sama seperti satu koin yang memiliki dua sisi, yaitu panggilan selalu menuntut pertobatan atau pertobatan selalu diawali dengan panggilan. Yang berikut pesan yang diambil dari cerita tersebut, bahwa untuk mencapai suatu panggilan, keluarga juga berperan penting dalam menjalani panggilan. Karena dengan adanya motivasi dan dukungan dari keluarga, kita dapat setia dan bisa mempertahankan panggilan. Terima kasih. Baik, terima kasih dari kelompok bahwa sudah menyampaikan
hasil diskusinya. Bahwa memang dalam menjalani sebuah panggilan butuh perjuangan, butuh usaha, dan kita harus berkomitmen dengan apa yang menjadi pilihan hidup kita. Seperti tadi dalam kisah Pastor Bosco, bahwa awalnya dia memang berkeinginan untuk menjadi seorang imam, tetapi bapaknya berkehendak agar Pastor Bosco itu menjadi seorang arsitek dan nanti bisa dapat mengumpulkan uang banyak kalau sudah bekerja. Karena kalau orang hidup membiara kan tidak punya apa-apa, tidak punya uang, harta benda tidak ada. Tetapi berkat kegigihan, akhirnya luluh juga hati sang ayah, dan Frater Bosco pun diperbolehkan untuk meraih cita-citanya dan menjadi seorang imam. Saudara-saudara yang terkasih, hidup membiara adalah salah satu bentuk hidup selibat yang dijalani oleh mereka yang dipanggil untuk mengikuti Kristus secara tuntas, termasuk kita yang berada di tempat ini. Dengan mengikuti nasihat Injil, kita harus berkaul, menghayati 3 kaul, yaitu kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan. Hidup membiara adalah persatuan erat dengan Kristus melalui penyerahan secara total dan menyeluruh kepada Kristus. Hal itu diusahakan untuk dijalani dan dihayati melalui ketiga kaul. Dan bentuk hidup selibat lainnya adalah hidup tidak menikah yang dijalani oleh kaum awam demi kerajaan surga. Dan dalam hidup tidak menikah kita menemukan dan menghayati suatu nilai yang luhur, yakni melalui doa dan karya memberikan cintanya kepada semua orang sebagai ungkapan kasih mereka kepada Allah. Di sini sangat jelas bahwa kalau kita menjalani atau menjadi seorang yang menjalani panggilan khusus, bahwa kita itu adalah milik orang banyak. Hidup kita itu kita curahkan untuk semua orang tanpa kecuali. Tetapi kalau kita menikah adalah panggilan juga, panggilan umum. Tetapi itu hanya milik suami, milik istri, dan milik anak. Kita mungkin sedikit sekali untuk peduli dengan orang lain. Tetapi tidak berarti bahwa hidup berkeluarga tidak baik. Itu juga baik, semua baik. Tetapi patut kita syukuri bahwa kita yang berada di tempat ini, kita datang dari berbagai latar belakang yang berbeda, dengan segala keterbatasan, kekurangan, bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi pelayan kasih-Nya. Melalui kisah Pastor Bosco mengajari kita untuk mampu memahami bahwa pilihan hidup kita saat ini adalah panggilan dari Tuhan. Sekalipun tadi ada sering dari kelompok bahwa ketika chat itu Risno bilang ayo datang ke sini, tetapi itu adalah karya Roh Kudus, bukan Risno yang berbicara, tetapi Roh Kudus yang menggerakkan hatinya Risno dan menyampaikan kepada Saudara Randi. Akhirnya Saudara Randi ada bersama kita saat ini. Menjadi seorang biarawan itu tidak perlu banyak pertimbangan, tidak perlu berpikir yang macam-macam, karena kalau banyak pertimbangan nanti malah kita tidak jadi bruder. Ya, seperti tadi Saudara Randi dan beberapa yang sering tadi, tidak perlu banyak pertimbangan. Ya kalau kita masih butuh pertimbangan yang macam-macam, akhirnya nanti ya sudah pertimbangan, akhirnya gagal. Akhirnya kita punya panggilan itu terpendam terus, tidak akan kesampaian. Hanya akan menjadi ingin, tetapi tidak pernah terlaksana keinginan itu. Ya kalau kita mau menjadi bruder, menjadi imam, atau menjadi frater, menjadi suster, ya sudah, kita harus menyediakan diri untuk terbuka dan rendah hati untuk memulai. Ya, kita ini pemuda-pemuda ganteng ada di sini, kita sudah siap mengosongkan diri, siap untuk memulai.
karya penyelamatan. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang akan menyelenggarakan, dan Dia juga yang akan menyelesaikannya. Tuhan tidak memanggil yang sempurna, tetapi Tuhan sempurnakan yang Ia panggil. Seperti itu, bahwa panggilan itu memang butuh perjuangan, butuh usaha. Dalam kerapuhan, dalam kelemahan manusiawi kita pasti banyak hal yang kerikil-kerikil tajam yang menghambat perjalanan kita. Tapi kita belajar dari kisah Pastor Bosco bahwa dia sendiri ditantang oleh ayahnya, bukan orang lain, tetapi dari ayahnya sendiri yang tantang untuk tidak menjadi imam. Tapi ia tetap berusaha, dia tekun berdoa, akhirnya ditabiskan menjadi seorang imam. Oke, saudara-saudara yang terkasih, setelah kita mendalami tema tentang betapa indah panggilanmu Tuhan, ya karena situasinya saat ini masih belum kondusif karena virus corona. Jadi untuk tugas perutusan karya evangelisasi, kita berdoa dalam komunitas. Yang pertama, kita mendoakan doa panggilan dalam ibadat pagi dan sore. Doa ya harapan Israel. Terus dalam doa rosario kita intensi khusus untuk mohon panggilan. Baik saudara-saudara yang terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita saling bergandengan tangan, kita saling mendoakan antara satu dengan yang lain. Kita buat lingkaran, kita saling mendoakan dalam hati, kita mohon bimbingan Roh Kudus agar kita diteguhkan, dikuatkan dalam menjalani panggilan khusus ini. Karena berlumpur noda berselimutkan nestapa, betapa besarnya kasih-Mu, oh Yesus. Terima kasih Tuhan, syukur tiada henti hanya bagi-Mu. Entah harus bagaimana membalas kasih-Mu pada diriku. Mari kita satukan doa-doa niat dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Yesus, kami memuji dan bersyukur kepadamu atas hadir-Mu bersama kami sekarang dan selalu. Kami tunjukkan kepadamu perhatian-perhatian pewartaan Injil kami. Menjalin hubungan adalah satu perhatian utama pewartaan Injil. Marilah kita lari dengan tekun dalam perlombaan yang dihadapkan pada kita. Roh Yesus, utuslah kami. Tuhan, bantulah kami untuk menjangkau dan mencari panggilan baru. Roh Yesus, utuslah kami. Supaya kami menghayati hidup kemenangan, membawa pengharapan pada dunia. Roh Yesus, utuslah kami. Supaya keluarga dan teman-teman kami mengalami buah persatuan kami dengan-Mu sebagai orang-orang pilihan. Roh Yesus, utuslah kami. Semoga kita sekalian diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bersama-sama memuji Tuhan dengan nyanyian. Kita berdiri. Berkenan
Haleluya.